Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emilia. Di sini saya akan mengerjakan soal spreadsheet, yaitu mengisi daftar penjualan barang bulan Oktober 2021 dan juga mengisi daftar penjualan per minggu dari suatu usaha atau perusahaan. Jadi di sini perusahaannya adalah Toko Teva SMK Bank. Di awal kita akan diberikan daftar barang atau biasa kita sebut dengan tabel bantu. Di sini kita akan menggunakan rumus lookup, tapi sebelum itu kita harus membuat ini menjadi satu format. Caranya kita blok semuanya. Lalu di bagian sini kita beri nama daftar barang atau tabel bantu. Di sini saya sudah memberikan nama dengan daftar barang, jadi saya tidak perlu memberikannya lagi. Nah, jika sudah itu kita harus memperhatikan kolomnya. Kolom kode barang ini adalah kolom 1. Kolom nama barang ini adalah kolom 2. Kolom satuan ini adalah kolom 3. Kolom harga satuan ini adalah kolom 4. Dan persediaan ini adalah kolom 5. Jadi nomor-nomor kolom ini sangat penting saat menggunakan rumus lookup. Nah, jadi kita harus ingat kode barang itu kolom pertama, nama barang kolom kedua, satuan kolom ketiga, dan seterusnya. Jadi pertama kita akan mengisi nama barang menggunakan rumus lookup. Kita masukkan rumusnya. Nah, lalu kita lihat sel pertama di barisan yang akan kita input. Jadi ini sel pertamanya adalah A8, kita masukkan A8, titik koma, lalu tabel bantu atau daftar barang, titik koma. Nah, di sini kita akan memasukkan kolom keberapa nama barang itu di daftar barang, di format atau barang. Tadi kan nama barang itu kolom kedua, jadi sini kita masukkan juga kolom kedua. Lalu setelah itu kita tutup dengan files untuk menghindari error. Lalu klik tutup kurung dan enter. Nah, jika sudah seperti ini, kita hanya perlu mengisi sampai ke bawah. Baik, di sini saya sudah selesai mengisi dan inilah hasilnya. Ini sudah terisi sampai bawah menggunakan rumus lookup. Selanjutnya kita akan mengisi satuan. Satuan ini sama seperti cara mengisi nama barang, yaitu dengan menggunakan rumus lookup dan memperhatikan satuan itu ada di kolom ketiga. Kita bisa langsung mengisi menggunakan rumus lookup. Sama ini kita A8, titik koma, tabel daftar barang, dan kolom ketiga, lalu files, lalu tutup kurung dan enter. Nah, jika sudah seperti ini, kita hanya perlu menariknya sampai ke bawah. Nah, di sini saya sudah mengisi untuk satuan, sudah terisi sampai bawah. Untuk bagian buku pak, untuk bagian ballpoint kotak, untuk bagian makanan dan minuman itu pieces. Nah, untuk jumlah terjual ini sudah ketentuan dari soal, jadi kita hanya perlu mengikuti soal yang diberikan. Selanjutnya kita akan mengisi kolom persediaan akhir. Jadi cara mengisi persediaan akhir ini, kita harus mengurangi persediaan awal yang ada di tabel bantu. Ini adalah persediaan awal dari Toko Teva atau daftar harga barang yang dari tabel bantuan. Ini kita kurangkan dengan jumlah terjual. Caranya masih sama menggunakan rumus lookup karena ini berbeda sheet ya. Masih sama A8, koma, daftar barang atau tabel bantuan. Kita lihat tadi persediaan itu kolom kelima, jadi kita bikin 5, tutup kurung, false, tutup kurung, lalu di akhir kita berikan tanda kurang
di bagian sini kita kurangkan dengan jumlah barang atau D8, lalu kita enter. Nah, jadi ini adalah persediaan akhir dari penjualan barang-barang di toko Teva. Kita tarik lagi ke bawah. Di sini saya sudah tarik ke bawah dan muncullah persediaan akhir dari penjualan bulan Oktober toko Teva. Lalu kita akan memasukkan harga pokok persatuan. Harga pokok persatuan ini kita lihat dari tabel bantuan. Nah, ini adalah harga pokok persatuan. Kita harus memindahkan data ini ke sini. Caranya masih sama menggunakan rumus lookup. Kita lihat kolomnya itu kolom keempat. Jadi kita masukkan seperti biasa lagi. Ininya A8, lalu daftar barang atau tabel bantuan, lalu kolom keempat dan files. Enter. Nah, setelah ini kita akan tarik ke bawah lagi. Nah, ini sudah saya tarik ke bawah dan akan muncul harga-harga pokok persatuan dari setiap barang yang kita jual di toko Teva. Jadi selanjutnya kita akan mengisi harga jual persatuan. Jadi fokus kita sini adalah 25% karena setiap kita menjual kita mengambil keuntungan sebesar 25% dari setiap barang kita jual. Jadi cara penginputannya itu sama dengan harga pokok penjualan ditambah 25% dikali harga pokok penjualan, lalu tutup kurung dan enter. Jadi ini adalah harga jual persatuan untuk buku besar dan kita mengambil untungnya itu sebesar 25%. Jadi setelah ini kita bisa tarik ke bawah. Ini sini saya sudah menurunkan sampai ke bawah untuk harga jual persatuan. Selanjutnya kita akan mengisi total penjualan. Jadi cara mengisi total penjualan ini, harga pokok jual persatuan dikalikan dengan jumlah terjual. Sama dengan harga jual persatuan dikalikan dengan jumlah terjual. Jadi ini adalah total penjualan kita untuk buku besar dan saya akan menaiknya ke bawah lagi. Selesai sudah untuk total penjualan dan sudah saya tarik sampai ke bawah. Selanjutnya kita akan mengisi kolom laba. Jadi laba ini didapat dari hasil dari total penjualan dikurang dengan hasil dari jumlah terjual dikalikan dengan harga pokok persatuan. Penginputannya akan seperti ini. Dikurang dengan dalam kurung jumlah terjual dikalikan dengan harga pokok persatuan tutup kurung dan enter. Jadi ini adalah laba yang kita dapat dari penjualan buku besar. Jadi ini yang kita dapat dan kita bisa langsung menariknya ke bawah. Selesai sudah untuk laba dan ini menandakan kita sudah selesai untuk pengisian daftar penjualan barang bulan Oktober 2021. Selanjutnya kita akan lanjut ke sheet 2 yaitu daftar penjualan per minggu. Jadi cara pengisian untuk nama barang dan satuan masih sama menggunakan rumus lookup seperti di awal tadi. Ini bisa kita langsung tarik ke bawah. Kita enter. Lalu untuk satuan juga masih sama, kita lihat lagi satuan tabel ketiga. Jadi bisa langsung kita isi. Bisa langsung kita tarik ke bawah seperti biasa. Kita enter.
Nah, sudah terisi satuan dan nama barangnya. Selanjutnya kita akan membuat total penjualan. Jadi cara mengisi total penjualan ini cukup mudah. Kita hanya perlu menambahkan penjualan minggu 1, minggu 2, minggu 3, dan minggu 4. Caranya dengan cara sum. Kita bisa menggunakan rumus sum dan kita tarik ke samping, tutup kurung, dan enter. Ini langsung kita tarik ke bawah. Kita enter. Dari sini sudah muncul ya total penjualan untuk daftar penjualan per minggu. Jadi di minggu 1 kita menjual sebanyak 3, minggu 2 sebanyak 2, minggu 3 sebanyak 3, dan minggu 4 sebanyak 4. Untuk total penjualannya adalah 12 di setiap minggu, atau selama 4 minggu kita menjual total 14 pak. Maksud saya 12 pak. Nah, ini sudah selesai semua, dan di sini saya menggunakan rumus sum untuk menjumlahkan semuanya. Dan di sini sudah selesai untuk pengisian daftar penjualan barang per minggu, daftar penjualan barang bulan Oktober, dan di sini saya akan mengisikan jumlah. Cara mengisi jumlah itu menggunakan rumus sum. Kita tarik ke bawah, lalu enter. Dan di sini bisa langsung kita tarik ke samping. Nah, begitu juga dengan yang di sini. Kita tarik ke samping. Dan juga yang terakhir di bagian sini. Oke, sudah selesai untuk pengisian daftar penjualan barang di toko Teva untuk per bulan dan per minggu. Saya mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.